kemarin Pak bilang kan Yesus akan Suaranya putus-putus ya. menjadi Saya yang Allah. putus-putus atau Mas Henry yang putus-putus ya? Sebentar, Loh, suaranya halo? Mas Henry Kedengeran, putus-putus. Pak? Iya, kedengeran. Coba Halo? ngomong satu kalimat. Kedengeran, Pak? Iya, kedengeran. Halo? Iya. Oh iya. Kan ya kemarin kan Bapak bilangnya apa? Yesus akan menjadi Allahnya. Iya kan? Eh, eh. Lihat pertanyaan saya itu kalau Yesus itu akan menjadi Allahnya, terus Bapak itu siapa? Bapak itulah Atau Yesus. mungkin Yesus itu. Bapak itu Yesus itu oh, sendiri. Ah, Bapak itu Yesus ya, sendiri. ya Bapak itu Yesus sendiri. Jadi begini, saya kasih gambar ya. Ini di dalam pelajaran Trinitas pernah saya kasih tahu. Saya bukan penganut Trinitas ya Mas Henry, tetapi saya tidak anti Oh Trinitas. iya. Hanya memang untuk orang-orang berpendidikan akan lebih mudah menjelaskan hubungan antara Bapa, Yesus dengan Roh Kudus dengan Trinitas buat orang-orang berpendidikan. Namun kalau orang-orang itu tidak berpendidikan, ya yang tidak ngerti sama sekali menjelaskan Bapa, Anak, Roh Kudus itu akan sangat sulit sekali dengan Trinitas. Makanya saya bilang saya bukan penganut Trinitas. Saya percaya Yesus adalah Allah, tetapi saya tidak urusan dengan masalah Unitarian, Binitarian, Trinitarian. Saya nggak urusan dengan itu. Ini contoh ya, saya mau tunjukkan tentang Trinitas ya. Jadi cara menjelaskannya gitu ya. Mengapa Bapa itu Yesus itu kan? Bener nggak? Pertanyaan itu bukan? Ya. Oke, saya Ya. share screen sekarang. Saya share screen. Mana share screen ya? Nah, saya kayak kemarin ya debat-debat seperti kemarin, saya sengaja bikin panas. Kalau bikin panas gitu dari 1.600 view-nya langsung lonjak 2.700. Kalau kayak sekarang cuma 1.200, adem-adem aja sama Mas Hendri nih. Iya. Cuma 1.200, tapi ilmunya lebih banyak didapat kalau hal begini itu ya. Kalau kayak kemarin nggak ada ilmunya, cuman view-nya langsung bueng 2.700. Ini contoh itu ya. Kan kalau Trinitas modelnya begini ya, saya tidak anti, tapi saya kadang-kadang menggunakan cara ini untuk menjelaskan mengapa Bapak disebut ini. Nah, sama manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Manusia itu sudah pasti karena Alkitab sudah nulis. Nanti lihat di pelajaran tentang tubuh, jiwa, dan roh. Ya, manusia punya tubuh, jelas karena kita terbuat dari tanah liat dulunya kan, ada Adam ya, Adam itu dari tanah liat. Ya punya tubuh. Nah, kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 7, maka Allah menghembuskan roh, menghembuskan itu nismah ruah hayat, rohnya kepada manusia, sehingga manusia punya nefes, punya jiwa. Dia tubuhnya ini kan yang dari tanah liat, karena dia punya tanah liat, mati kan, tubuh tanpa roh mati. Yakobus 2 ayat 27 ya, tubuh tanpa roh itu mati. Yakobus 2 ayat terakhir ya, saya lupa ya, pokoknya Yakobus pasal 2 ayat yang terakhir itu ya, tubuh tanpa roh itu mati. Nah, hal-hal seperti ini kita harus paham terlebih dahulu supaya jangan bingung. Ya. Saya mau tanya yang jiwa Pak. Jiwa Ya. itu pengertiannya gimana? Kok saya pikir itu roh sama jiwa itu kok sama. Ternyata beda ya, ternyata beda. Beberapa orang Kristen juga nggak ada yang tahu kalau jiwa dengan roh itu berbeda. Jadi gini, jiwa itu tempat kita berpikir, perasaan kita, emosi kita. Ya, Yahudi klasik ya, pemahaman Yahudi klasik, tubuh manusia itu dibagi 3, tubuh, jiwa, roh. Tubuh itu tanah liat, jiwa itu tempat ada emosi, ada pikiran, akal budi, ada mimpi kita, ada kenangan-kenangan, memori, itu ada di jiwa. Lalu roh itu dari Allah. Nah, itu ada di Pengkhotbah 3. Roh itu dari Allah. Jadi kalau manusia mati, tubuhnya kan balik jadi tanah toh. Terus rohnya kembali kepada Allah, kepada Elohim, balik. Nah, jiwanya nanti dia, kalau dia tidak percaya Yesus, dia masuk ke Hades, ke alam maut, ke alam maut, ke dunia orang mati. Kalau dia percaya Yesus, maka dia pergi ke Firdaus, jiwanya. Nah, kemudian
Orang yang di alam maut nanti nunggu penghakiman. Semua orang akan dihakimi yang namanya tidak tertulis dalam kitab itu. Yang dihakimi itu di dalam wahyu itu yang namanya tidak tertulis di dalam kitab itu. Kalau yang namanya tertulis di dalam kitab itu, dia tidak akan dihakimi. Semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya karena dia tidak tertulis. Makanya dihakimi. Tetapi kalau dia namanya tertulis, dia nggak akan dihakimi, tetapi dia akan diberi mahkota sesuai dengan pekerjaannya. Itu kata Alkitab seperti itu ya. Itu ada di dalam pelajaran tubuh jiwa roh juga. Nah, lalu jiwa ini yang nanti bertanggung jawab, yang akan dimasukkan ke lautan api setelah dia nunggu di alam maut, kegelapan itu kan, alam maut itu dunia orang mati. Nah, itu dia nunggu sampai nanti hari kebangkitan. Hari kebangkitan, orang-orang yang percaya Yesus nanti dibangkitkan. Dari Firdaus, dia dibangkitkan. Tubuhnya itu dibangkitkan, lalu dia masuk ke langit dan bumi, yang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun, lalu masuk ke ke langit dan bumi yang baru. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yesus, tubuhnya nggak akan dibangkitkan. Tapi jiwanya itu dari alam maut, langsung dihakimi, lalu pindah ke lautan api yang disebut dengan Gehenna. Gehenna itu Gehinom. Kalau bahasa Arab itu Jahanam. Nah itu loh. Bahasa ininya Gehenna, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya Gehinom. Nah, jiwanya itu yang dihakimi itu jiwa. Yang menerima, yang mendapat reward kita adalah jiwanya. Tapi kalau kita orang percaya, tubuh kita nanti dibangkitkan, sehingga dibangkitkan oleh roh itu. Nah, roh itu kembali ke tubuh, dan jiwanya itu kembali ke tubuh. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini ya, persamaannya nih. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Anak itu kan adalah, yang dalam Yohanes 1 ayat 14 kan, ia adalah firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Jadi ini adalah manusia, ya kan? Ya, saya tunjukkan ya. Ini kan tubuh kan? Ya. Yesus kan punya tubuh, dan di dalam Yohanes berapa tadi? Yohanes 1 ayat 14 kan? Nah, terus kalau kita lihat di dalam Yohanes 4, ini adalah roh. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Ya. Allah adalah roh. Yesus kan memanggil Bapaknya itu selalu memanggil Allah adalah Bapaknya. Ya kan? Dalam Yohanes 5 ayat 36 atau 17 atau 37 ya. Yohanes 5 ayat 37 kalau nggak salah ya. Yesus selalu menyebut Allah itu Bapaknya. Dengan demikian ia menyamakan diri dengan Allah, begitu kan. Allah adalah roh, tapi dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Jadi sang Bapa inilah roh. Makanya di dalam Bilangan 23 ayat 19, El ini bentuknya tunggal ya. Ada Elohim, bentuknya plural. Ini Elohim. Ya. Plural. Ini ada El yang bentuknya tunggal. El adalah roh. El adalah roh. Nah, El yang adalah roh ini, yang adalah rohnya Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Karena kan rohnya Yesus adalah El sendiri. Nah, terus kita cinta Roh Kudus. Makanya El dalam Bilangan 23 ayat 19, El itu bukan anak manusia. Ya, karena El adalah roh. Makanya Yesus teriaknya bukan Elohim, Elohim lama sabatani, tapi apa? Eli, Eli lama sabatani. Rohku, rohku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya kan? Rohnya meninggalkan, maka matilah Yesus. Yakobus 1 ayat berapa? Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 2 ayat 27, tubuh tanpa roh mati. Tubuh sama seperti iman tanpa perbuatan mati, tubuh tanpa roh itu juga mati. Nah, jadi Yesus ketika ditinggal oleh Bapa, matilah Yesus, kan disebut setelah dia teriak Eli sabatani, berserulah ia dengan suara nyaring, lalu ia mati. Tubuh tanpa roh mati. Rohnya Yesus adalah roh Allah sendiri, ya. Bukan roh yang berasal dari Allah, tapi Allah sendiri, bukan berasal dari Allah. Beda ya, kata berasal dari Allah dengan Allah sendiri. Nah, Yesus itu lahir bukan dari sperma dengan ovum. Maria itu hanya dititipi rahimnya, dititipi Yesus. Makanya salah, ada orang bilang kromosom Yesus itu 23, salah. Kecoa 23, Yesus itu bukan kecoa, Yesus itu manusia. Jadi kromosomnya pasti 40
berapa 46 ya, karena 23. Tetapi masalahnya yang Yesus itu bukan dari keinginan seorang laki-laki, bukan dari spermanya Yusuf, bukan dari spermanya Maria, melainkan dari rahimnya Maria. Nah, kemudian apa Holy Spirit? Nah, di dalam Yohanes 6, di 6 Yohanes 14 itu ya. Roh penghibur akan memberi nasihat, menasihati kamu, mengajar kamu, memimpin kamu. Nah, inilah jiwa. Ini yang disebut jiwa. Yesus berkata, Yesus itu punya jiwa ya. Yesus itu punya jiwa. Berkali-kali Yesus berkata, Yesus dalam Yohanes 10 ya, aku akan memberikan jiwa, memberikan nyawaku, memberikan jiwaku pada domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 28 kalau nggak salah ya. Aku memberikan jiwaku. Yesus punya jiwa, Yesus juga punya roh. Nah, itulah yang dimaksud. Makanya manusia itu yang namanya Esa, ini Esa. Ini yang namanya Esa. Kenapa namanya bukan Eka? Kenapa bukan Yahid? Tetapi disebut kenapa disebut Echad bukan Yahid? Karena kalau Echad itu terdiri dari beberapa komponen yang menjadi satu. Itulah namanya Echad. Laki-laki dan wanita menjadi satu di dalam Kejadian 2 disebut Echad. Laki-laki dan wanita menjadi Echad. Ini sama, mereka menjadi Echad. Mengapa tidak disebut Yahid? Karena Yahid itu tidak bisa seperti ini. Nggak ada komponen yang namanya Yahid, yang satu, cuma satu saja itu. Kalau Echad itu terdiri dari ini. Beberapa papan menjadi satu, beberapa tenda menjadi satu. Itu disebut dengan Echad. Itulah sebabnya Yesus itu tubuhnya manusia. Manusia, benar-benar manusia. Tetapi roh di dalam itu Bapa sendiri. Makanya di dalam Yohanes 17, Bapa di dalamku, tetapi nggak ada Bapa di dalam murid-murid. Yesus di dalam murid-murid, tetapi Bapa tidak bisa di dalam murid-murid. Engkau di dalam aku dan aku di dalam mereka. Tapi nggak bisa engkau di dalam mereka, Bapa di dalam murid-murid, nggak bisa. Nggak bisa nampung. Nggak ada yang bisa nampung Bapa, cuma Yesus saja. Makanya, tapi di satu pihak, Yesus pernah berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Mengapa? Karena waktu 33 tahun Yesus di bumi, Yesus tidak hadir. Waktu Yesus di Yerusalem, ia nggak ada di Bethlehem, ia tidak ada di kota lain, di Alexandria, atau di Indonesia, atau di mana, nggak ada. Tetapi Bapak itu hadir, makanya si Ustadz Semprul kemarin, si orang Semprul kemarin, dia bilang, kalau firman itu jadi manusia, surganya kosong. Nah, itu goblok. Kenapa? Orang Kristen itu hadir, nggak kayak Allahnya orang Islam. Allahnya orang Kristen itu hadir. Dia ada di mana-mana. Ia maha hadir. Waktu ada dalam badan Yesus, ia juga ada di sorga. Waktu ia ada di Indonesia, ia juga ada di Amerika. Allah yang sama, dia ada di mana-mana. Ia maha hadir, omnipresent. Karena seluruh dunia inilah, bahkan seluruh dunia alam jasmani dan rohani itu, ada Allah di situ. Dalam detik dan waktu yang sama, Pak Paul. Iya, namanya omnipresent toh. Maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Makanya ia disebut Alfa Omega, Yesus itu. Yesus itu disebut Alfa Omega itu waktu setelah naik ke surga. Aku yang telah mati namun hidup dan hidup selama-lamanya. Nah, pertanyaannya kemarin, ya kan, si Ustadz Sembrul itu kan. Nah, kalau Yesus itu Alfa, ya, apa ada sebelumnya? Enggak ada. Dulu namanya Yehova, kemudian nama Yehova ini diberikan kepada Yesus, Yehova Yasya. Kata Yasya itu dulu adalah kata kerja, tetapi di dalam Yesus dijadikan sebuah noun, dijadikan sebuah nama. Beri nama dia Yesus, karena Allah menyelamatkan umatnya. Karena memang kata Yesua itu artinya Yehosua. Yehosua itu artinya Yehova Yasya. Akulah Yehova Elohim yang menyelamatkanmu. Akulah Yehova Elohim Yasya. Itu namanya Yehosua. Nah, di dalam kok Yehova Elohim Yasya jadi Yehosua? Ya itu aturannya Yahudi begitu, jangan tanya ke saya. Nah, orang-orang kan suka ngotot. Nah, kalau gramatikal, mengapa kamu adalah Anda? Ya jangan ditanya mengapa kamu adalah Anda, susah kan begitu kan. Itu gramatikal sudah dari sononya begitu. Jangan ditanya mengapa kamu adalah Anda, jangan tanya mengapa pisang itu bengkok. Bahasanya itu begitu, itulah gramatikal. Itulah huruf-huruf abjad Yahudi
Ibrani itu dibangun dari mana? Dari agama, dari kitab suci mereka asal usulnya. Mereka merumuskan huruf-huruf itu.